hari ini kami sedang berteduh karena hujan. Tapi sebenarnya sedang mancing lagi, namun tiba-tiba turun hujan ya lagi. Sekarang kita berteduh di bekas tempat wisata Taman Berubut. Jadi tempat ini merupakan sebuah tempat yang diapit dua sungai. Terus dari sisi spiritual biasanya tempat-tempat seperti ini atau tempuran ya istilahnya itu mempunyai konon ya, konon dianggap mempunyai energi yang kuat dan juga entitas-entitas baiknya juga begitu yang saya tahu ya, bukan saya tahu tentang goibnya, tapi saya tahu tentang hal itu ya dari baca-baca saja. Itu dan di belakang sana ya kelihatan ya, nah itulah sungai Tekek yang belum lama, yang beberapa waktu yang lalu memakan korban. Itu seorang wanita yang terkejut dan hanyut karena kondisi sungai masih kecil saat itu dan banjir, dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Tak kemana kurang tahu, namun dari berita-berita yang kami dengar baik dari agensi maupun dari medsos itu katanya itu di Bali masih berada di sungai ini, tepatnya di bawah tempuran ya, karena di bawah tempuran lumpur ada sebuah dam namanya Dam Lawong. Benar atau tidaknya mau alam, tapi sebetulnya pendapat dari beberapa orang yang mengalami kejadian goib. Ada yang mimpi ditemui di anak itu, dan ada itu dari paranormal melakukan intimidasi dan bisa menyatakan kalau kita itu masih di situ. Namun secara logika ya, secara logiknya sejak dan lama ya tentu saja sudah tidak ada ya. Tapi Allah alam ya, kemungkinan bisa saja berpindah alam bersama jasad-jasadnya. Kemudian ada lagi cerita ada seorang akamsi yang merantau di Lampung ya, merantau di Lampung, dan orang ini mempunyai ilmu kebatinan. Saya berkata orang pintar gitu ya. Di sana itu konon diperlihatkan di kecepatan kok banyak orang, terus ya telepon sebarannya yang di dekat sini ada apa kok di Dam Lawong itu banyak orang. Yang sekarang itu menjelaskan bahwa
memang belum lama ada balita yang hanyut dan belum diketemukan sampai saat ini. Karena akamsi yang dinampung itu seorang yang mempunyai kelebihan ya. Namun katanya beliau mencoba untuk mencari keberadaan di balita itu. Nah, orang katanya memang masih di tempat ini ya, di atas jam itu. Dan bapak ini konon katanya mencoba untuk menarik lagi atau mengambil si balita itu. Namun katanya penunggunya itu tidak mengizinkan sebenarnya, namun dia minta ganti. Ada yang nggak mau ya. Begitu cerita yang kami dapat. Dan ada lagi cerita Akanti juga beberapa kali mimpi melihat balita itu di tempat ini, tepatnya di atas jam di bawah temburan. Beberapa kali ya, melihat keberadaan balita itu. Ya, alam ya, semua itu kita tidak tahu, apalagi hal yang begitu. Kita hanya diberi pengetahuan yang sangat-sangat sedikit olehnya. Oke, begitu ya, sekilas cerita sekitar tempat ini. Ya sebenarnya sih nggak ingin cerita, tapi gabut ya. Dia lebih sendirian di tempat yang sunyi, sepi dan rimbun. Lihat di atas itu, di sana pohon bambu, sana juga pohon bambu. Ya begitulah. Tapi ya insya Allah gak apa-apa ya, karena kami di sini hanya mancing saja. Sudah menjadi kebiasaan kami dimanapun tempat. Kami lalu ajakan kita minta salam, minta izin, dan sepulangnya juga kita pamitkan kepada entitas yang ada di mana tempat kami berkunjung. Hal seperti ini kadang menimbulkan salah persepsi ya. Mungkin yang nggak paham kira wah kita takut contoh COVID gitu ya. Permasalahannya bukan takut atau kita takut ya. Kita sebagai manusia yang konon katanya kan lebih tinggi derajatnya dari makhluk urip. Nah, tentu sudah seharusnya kita menunjukkan kepada mereka seperti apa, sehingga apa derajat kita di samping mereka. Hanya kita lalu menjaga adab, nah, dimanapun berada. Ya, adabnya penting. Dimanapun kita berada, apalagi di tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang kemungkinan ini yang bisa identifikasi. Ya, memang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka kan bisa melihat kita. Dan mereka kan terus mengamati kita. Kalau kita
datang ke suatu tempat, kemudian juga menggunakan adab, ya, tentu saja mereka sebagai tuan rumah akan kurang berkenan dan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, intinya begitu. Kita tidak takut pada bangsa poet, dan memang kita ya tidak harus takut. Kenapa? Karena kita kan sama-sama ciptaannya, sama-sama makhluknya, dan seharusnya kita tidak takut karena mereka pada hakikatnya mereka juga saudara kita, dan kita juga harus menjalankan hablum minanas, ya, hablum minanas itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk ciptaannya, ya, termasuk pohon-pohon, masuk binatang, dan termasuk bangsa jin juga. Mereka juga saudara kita. Oke, begitu ya. Oke, setelah cerita ngalor ngidul nggak karuan ini, mohon maaf ya, ini karena saya cepat ya. Kami akan sepil lingkungan di tempat ini, tapi juga hanya dari sini saja karena ya. Oke, ikuti videonya. Ya, inilah tempat kami berteduh ya, bangunan yang cukup besar. Namun tinggal puing-puingnya saja. Dan di sana itu rumpun bambu, di sana itu sungai. Ya, itu kelihatan dindingnya ya, dinding sungainya. Ya. Itu yang namanya Sungai Pete yang kami ceritakan tadi, yang belum lama makan korban orang cerita. Ternyata kan terus mengalir ke sana di balik pohon itu. Nah, sampai di sana di balik pohon itulah sungai kecil itu bertemu dengan sungai besar, yaitu Sungai Opak. Nah, itu kenapa ya? Disanalah tempurannya di Sungai Opaknya. Terus, dan ini ada yang bisa juga di toilet, kemudian musola. Ya, ini rumpun bambu di dekatnya. Oh, mantap kan? Itu rumpun bambu juga. Iya, ini ada tumpukan batu, entah itu bekas apa. Di sana kebun, ditanami pohon pisang. Ya, seperti inilah. Tempat wisata Taman Telukut. Sayangnya dulu waktu rame kami juga belum sempat kesini ya, jadi nggak bisa menceritakan seperti apa kondisinya. Karena ya kami cuma seorang pemancing ya, nggak suka wisata seperti itu. Kami dulu nggak mancing ke sini karena masih rame, jadi tempat wisata. Dan seperti maka kami mancing ke sini. Begitu. Oke, sahabat minta salam. Begitulah tadi cerita gabut kami di bekas tempat wisata Taman Telukut di daerah Wonokromo Bantul. Ya, namanya orang gabut ya, jalan cerita ngalor itu gak karuan. Tapi ya, gimana lagi, di sini kami sendirian, berteduh, kalau hujan, di tempat yang sangat kecil.
agak jelas karena pohon-pohon rimbun dan tidak mendung, ya sudah daripada bengong ya kita aja juga bisa menghibur sahabat Gizi Kaplan. Oke, terima kasih sudah menonton.